Daya kuasa Yesus selalu menjadi daya kuasa yang positif, dengan energi-energi positif yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan kita dari setiap belenggu apapun yang membebani kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada kesempatan yang baik ini kita datang kepada Yesus, mencari Dia, mempersembahkan kepadanya seluruh suka duka kelemahan hidup kita. Biarlah Yesus menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan menyegarkan kita. Sama seperti orang kusta, kita boleh bersujud menyembah Kristus untuk mendapatkan kesembuhan daripadanya. In nomine Patris et Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa menyelenggarakan kehidupan kami secara baik, bahkan istimewa, agar kami senantiasa terbebas dari belenggu maut. Semoga kami setia melaksanakan perintah-perintah Putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun, orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang yang menderita sakit kusta
merupakan orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dibatasi ruang gerak hidup mereka, nggak boleh bergaul secara publik. Kalaupun mereka keluar dari sarang mereka, dalam tanda kutip tempat mereka dikucilkan, lalu mereka harus mengikuti syarat-syarat tertentu, berjalan sambil berteriak-teriak kusta, kusta, lalu dengan tongkat yang ada kelindengnya dipukul-pukulkan ke tanah untuk memberi tanda bahwa ia akan lewat, dan bukan lalu orang memberi jalan kepada orang yang kusta, tetapi supaya orang-orang lain yang dalam tanda kutip waras sehat menyingkir untuk tidak ketularan penyakit mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam disposisi dan situasi yang seperti itu, mereka bergumul dalam kehidupan yang seperti itu. Dan dalam Injil kita membaca ada orang kusta yang datang mencari Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tanggapan Yesus istimewa. Kepada orang kusta ini, Yesus mengulurkan tangan, menjamah, dan kemudian menyembuhkannya. Padahal menjamah orang kusta itu juga bagian dari pelanggaran. Tidak boleh menjamah orang kusta. Tadi sudah saya katakan di awal, orang-orang ini dijauhi, tapi justru Yesus menjamah orang kusta itu. Yesus menyembuhkan yang bersangkutan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, orang-orang kusta ini secara rohani menjadi gambaran kehidupan kita, yang mungkin kita tidak menderita kusta secara fisik, tetapi secara rohani kita menderita kusta karena kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita diajak untuk keluar dari sarang kedosaan, kelemahan dan kejahatan itu. Keluar dan mencari Yesus. Biarkan Yesus menjamah, mentahirkan, dan menyembuhkan kita. Daya kuasa Yesus selalu menjadi daya kuasa yang positif, dengan energi-energi positif yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang membebaskan kita dari setiap belenggu apapun yang membebani kehidupan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari pada kesempatan yang baik ini kita datang kepada Yesus, mencari Dia, mempersembahkan kepadanya seluruh suka duka kelemahan hidup kita. Biarlah Yesus menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan menyegarkan kita. Sama seperti orang kusta, kita boleh bersujud menyembah Kristus untuk mendapatkan kesembuhan daripadanya. Dan dengan kesembuhan-kesembuhan itu kita juga dipanggil seperti orang kusta mewartakan Kristus. Ketika orang disembuhkan dan mengalami pembebasan, tidak ada hambatan apapun baginya untuk mewartakan Kristus, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit kusta itu. Mereka pergi menceritakan apa yang terjadi sebagai bentuk kesaksian atas pengalaman rohani, perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan yang mendatangkan rahmat dan berkat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita dipanggil untuk datang pada Yesus, bersujud, berlutut di hadapannya, bersujud menyembah Dia, dan bersiaplah mengalami berbagai rahmat dan anugerah yang dilimpahkan Tuhan kepada kita.
Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.